Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Pak Hasan. Iya, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik Pak hari ini. Iya. Gimana perasaannya? Perasaan pada hari ini gembira dan alhamdulillah sehat Pak. Hari ini bolehkah kita Pak ngobrol sebentar? Boleh, silahkan. Nah, terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan saya. Justru justru saya berterima kasih Bu, karena Ibu mau mengajak saya berdiskusi. Oke, baik Bu Ani, hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching. Rencana Bu Ani pertemuan coaching hari ini tujuannya apa ya? Ya, yang saya harapkan Pak, bagaimana meningkatkan semangat saya untuk ikut CGP meskipun dengan cara daring dan banyak tugas tambahan lainnya Pak dari sekolah. Oh, begitu. Jadi, eh, bagaimana persoalannya ini selama mengikuti grup penggerak, Bu? Ah, ini Pak kalau masalah persoalan, jadi permasalahannya saya begini Pak. Akhir-akhir ini itu saya selalu terlambat mengerjakan tugas. Akhirnya keteteran jadi antara tugas misalnya demonstrasi konseptual sudah masuk waktunya saya belum selesai. Terus ditambah lagi jaringan yang kurang mendukung dan banyaknya tugas tambahan yang harus dikerjakan secara bersamaan. Jadi beberapa hari ini kan juga di sekolah itu ada kegiatan PPDB dan juga dimasukkan sebagai panitia, mana lagi sebagai sekretaris. Jadi mengatur waktunya itu susah. Nah, hal ini Pak yang membuat saya kurang bersemangat dan saya merasa tidak mampu mengatur waktu dengan baik. Dan akhirnya saya tidak dapat menyelesaikan tanggung jawab saya serta tugas saya itu tepat waktu. Nanti bisa selesai kalau dihubungi lagi Bu, tugasnya ini belum masuk ini begini Pak. Jadi begitu ya. Kadang Ya. tugasnya terlambat, nanti dikerjakan lagi pada saat dihubungi oleh PP-nya ya. Saya juga begitu kadang-kadang, Bu, ya. Oh iya, Iya, jadi agak susah ya membagi waktu, Bu Ani. iya betul Pak susah. Belum lagi Memang itu kalau ya, ya, silahkan. belum lagi Pak kalau sudah ada rasa mager, malas geraknya. Jadi tambah terlambatlah tugasnya. Memang saya lihat ini akhir-akhir ini saya lihat Bu Ani kadang tidak bersemangat ya dalam 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 kesehariannya biasa perhatikan ternyata pengaruhnya ini ya karena begitu ya tugasnya banyak. Betul, Pak. Jadi ada beberapa keluhan, Pak. Tuh misalnya tugas sekolah dan tugas CGP itu bersamaan. Akhirnya menumpuk, apalagi ini tahun ajaran baru harus buat RPP lagi. Yang kadang saya buat itu kepikiran mana yang harus saya kerjakan dulu, belum lagi kendala jaringan di daerah saya kan masih susah jaringan Pak. Tuh, kalaupun saya keluar cari jaringan itu biasanya kalau sangat terpaksa harus cari jaringan karena akses jalan keluar Pak itu jauh. Jadi dari rumah ke poros untuk cari jaringan itu lumayan jauh dan jalannya agak terjal begitu, naik turun gitu. Jadi itu kadang buat motivasi saya kurang itu, kurang bersemangat. Ditambah lagi kebetulan saya juga sebagai operator sekolah sekarang kan sudah dituntut untuk kerja laporan. Jadi di situ bagaimana saya bisa bagi waktu kerja tugas ini dulu atau ini dulu itu yang kadang membuat saya bagaimana lanjut tidak atau bagaimana begitu Pak. Iya, jadi betul ini Bu Ani banyak betul kegiatannya di sekolah ya. Halo, Operator, operator saja itu susah ya. betul Pak. Mana jaringan susah ditambah lagi CGP ya. Jadi ya Iya, betul-betul ini Bu Ani harus memanage waktu ya. Mana iya. lagi jaringan ya. Di kira-kira Bu Ani ini bagaimana caranya ini mengatasi semua ini dan melawan rasa mager tadi. Ah, ini Pak sudah banyak cara yang saya tempuh, termasuk rasa jenuhnya, mencoba untuk motivasi diri, terus
Pernah saya coba bagi waktu itu, misalnya saya coba buat schedule kegiatan, tempel di dinding. Mungkin untuk 1 minggu masih terlaksana, minggu ke depannya enggak Hmm. lagi, berubah lagi. Hmm. Begitu Pak, akhirnya kembali lagi tugasnya terlambat. Tapi sekarang sudah mulai sedikit tepat waktu lah. Jenuh Termasuk termasuk. jenuh ya Bu? Ya, termasuk jenuh ya Bu. Memang pertemuan apa rasa jenuh itu memang juga kadang kita dihampiri apalagi dengan padatnya kegiatan. Satu kegiatan saja ini seperti saya ikut guru penggerak lumayan ya. Kalau kita tidak pintar-pintar membagi waktu, rasanya seperti kita tadi bilang tidak selesai tugas, akhirnya kita dikejar-kejar oleh praktek apa praktek pengajar praktek ya, nanti ditagih lagi ya. Tapi apa kita harus melawan itu semua dengan padatnya kegiatan ya, mau tidak mau kita harus melaksanakan tanggung jawab yang kita diberikan. Betul Pak. Jadi kadang saya kalau umpamanya sudah ditanya, ini tugasnya Bu belum masuk, astagfirullah. Atau kadang lupa juga kadang Pak, lupa. Oh, perasaan kemarin tanggal 5. Ternyata astaga sudah masuk tanggal 5 belum ada yang selesai. Kadang juga tidak enak kalau harus dihubungi, artinya kayak tidak tanggung jawab ini tugasnya tidak diselesaikan. Atau kadang kita utamakan pekerjaan yang lain dulu, oh ini dulu deh, karena itu kan masih bisa dikerjakan nanti. Akhirnya nantinya kelupaan Pak. Nanti-nantinya kelupaan, jadi nantilah bisa diatasi itu. Iya, Ternyata itu nanti-nantinya nanti dihubungi lagi sama pengajar praktek ya. mengajar Tapi praktik. ngomong-ngomong Bu, bagaimana bisa ikut CGP? Apa motivasinya? Nah, kalau Bagaimana motivasinya itu bisa? pertama itu kan CGP kan itu sudah dari beberapa tahun lalu, tapi belum memang minat untuk masuk CGP itu belum ada. Jadi kemarin pas di SMK itu tiba-tiba ada satu guru, ih kita coba dulu masuk CGP, siapa tahu nanti ilmunya banyak bisa kita dapat. Terus ya tidak tahu lah ke depan siapa tahu bisa jadi ini jadi itu. Akhirnya itu di sekolah kami ada 4 orang yang mendaftar, kalau tidak salah 4 orang yang daftar, tapi sayangnya hanya 2 orang yang lanjut sampai selesai Pak. Yang lainnya pas esai itu berhenti. Di situ motivasinya mereka turun. Karena kenapa? Itu kita harus jawab esai yang cukup banyak dan di situ kan menguras energi juga. Harus berpikir apa Betul, jawabannya ini. Terus mulai betul, Bu. pesimis. Saya bahkan Pak untuk misalnya sampai di wawancara itu saya sedikit agak pesimis karena saya pikir mungkin jawaban saya kurang tepat atau bagaimana. Terus waktu praktek mengajar juga awalnya, ih memang sih tepat waktu, tapi ini pertama kalinya mengajar tanpa siswa dengan waktu kalau kurang lebih 15 menit ya Pak, dikasih Benar, waktu. bagus, benar. Terus awalnya saat dinyatakan lulus itu semangatnya luar biasa karena saya pikir, saya bisa lulus di antara semuanya gitu. Teman-teman juga, Benar. wah berhasil lulus CGP begini-begini. Kan ada beberapa Hmm. teman dari sekolah lain itu katanya sudah berapa kali mendaftar tapi belum bisa lulus. Jadi awal itu semangat. Saya lihat prosesnya itu kerja tugas lewat LMS itu kan sudah pengalaman lewat PPG kan Pak. Jadi semangatnya, tugas-tugasnya. Tapi lama kelamaan sudah jaringan saya pernah alami pas disuruh bicara jaringannya kurang bagus, di situ ngedown sih, jaringan sudah tidak mendukung, terus tugas mulai lebih banyak ditambah lagi tugas lain yang sudah banyak. Nah, itu kadang kalau kita disuruh bicara terus jaringan sak begitu kayak suasana hati, ih apa begitu begini, kenapa harus begini kan, jadinya kita merasa teman-teman saya sudah di depan, setidaknya lebih di depan 1 langkah dibanding kita, kita di belakang. Akhirnya kayak kalau ada umpamanya disuruh bicara apa sudah nggak perlu deh karena jaringan saya tidak bagus. Ya seperti itu sih Pak. Awalnya semangat, akhirnya turun. Iya. Jadi harusnya ndak seperti itu kan, ndak perlu down, ndak perlu juga membandingkan kita dengan orang lain ya. Kita jalani saja apa yang ada di depan mata ya. Apalagi memang kita bisa pahami di kampung, di daerah-daerah kan ada memang keterbatasan jaringan. Betul Pak. Nah, jadi Bu Ani tidak bisa
janganlah berkecil hati atau merasa kurang bisa aktif dibandingkan dengan teman-teman. Ya, harus tetap semangat ya, karena bagaimanapun juga ini kan pelatihan CGP ini kan membuat kita menjadi semakin baik, berpikiran positif, semakin kita bersemangat ya. Jadi jangan sampai berpikiran Bu Ani itu tidak aktif dibandingkan teman-teman ya. Betul Pak. Kira-kira solusi Bapak, ya, mungkin Bapak punya solusi kira-kira apa yang bisa saya lakukan Pak untuk bisa lebih semangat lagi mengikuti CGP ini? Jadi kalau saya boleh sarankan sih, karena kan permasalahannya kita sudah tahu apa permasalahannya, maka dari situ, dari permasalahan yang kita identifikasi tadi ada beberapa, salah satunya misalkan jaringan, mager ya, dan lain-lain sebagainya. Dari situ mungkin kita bisa urai satu persatu bahwa ketika misalkan jaringan bermasalah, maka kita akan carinya, mungkin kita cari apa kira-kira solusinya. Kita mungkin bisa pindah tempat kah, atau cari di tempat mana kah, di warnet kah, atau di warung kopi kah, atau mungkin bisa solusinya bisa pindah ke kota ya. Terus kalau soal mager itu kan, mager itu soal dari dalam diri sendiri, harusnya kan tidak terjadi seperti itu ya. Nah, kembali ke situ, ke mager itu berarti kita harus kembali ke tujuan utama Bu Ani kenapa masuk ke mendaftar menjadi calon guru penggerak. Ketika misalkan tujuan utama itu kita ambil dari awal, pasti kita akan semangat. Karena paling tidak kalau kita guru penggerak sebagai agen perubahan yang bisa memberikan contoh untuk teman-teman, paling tidak di sekitar di sekolah kita. Betul Pak, kayak gitu solusi terbaik yang bisa saya lakukan. Sebenarnya saya sudah coba atur jadwal jadwal, terus konsisten sama jadwal. Terus kalau masalah jaringan Pak, kalau di rumah itu saya coba pakai Orbit, tapi kemarin pakai wifi-nya rusak karena itu di sini akses kalau pohon jatuh itu kabel-kabel wifi juga ikut rontok. Coba pakai Orbit, hanya kalau Telkomsel kadang kurang bagus, jadi saya ganti ke kartu lain. Hanya itu lagi kalau hujan mati lampu. Pernah itu satu kali lagi seringnya mati lampu itu Pak, saya coba ke kafe begitu yang ada di sekitaran untuk bisa, hanya itu lagi kendalanya kalau kita di tempat umum itu ramai jadi ribut, orang-orang tidak peduli kita sama lainnya lagi diskusi atau apa, yang penting mereka tetap ribut. Tapi insya Allah dicoba dah beberapa solusi tadi untuk bisa lebih konsisten Pak. Betul, jadi memang tantangannya kita di penggerak ini banyak ya, apalagi kita di kampung mana jaringan, mana apalagi memang sekarang kan musim hujan ya, jaringan kadang hujan, mati lampu ya, kendala betul itu ya. Jadi kembali lagi ke persoalannya bahwa setiap permasalahan pasti ada solusinya ya, tinggal kita pintar-pintar untuk mengelola pikiran, membangkitkan lagi semangat, menumbuhkan motivasi bahwa kita ini adalah calon guru penggerak yang akan membawa perubahan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Betul Pak. Benar Pak yang kita bilang, termasuk juga motivasi dari diri, motivasi atau hal-hal baru yang bisa meningkatkan motivasi, atau mungkin orang baru kah yang bisa memberi motivasi kalau memang dari diri sendiri sudah tidak mampu motivasi. Betul ya. Di situ Bu, saya doakan juga semoga secepatnya dapat orang baru yang bisa memberikan motivasi ya, bisa siapa tahu dengan adanya orang baru ya kita bisa menemukan solusinya ya, karena bedalah kalau kita sendiri dengan orang dua kepala untuk berdiskusi
ya. Jadi dengan apa kita berdiskusi 2 orang itu kita bisa membuka pikiran ya. Itu juga bisa memiliki manfaat yang sangat penting dalam peningkatan kompetensi ya. Dan ibu juga harus mempunyai dorongan dan motivasi dari dalam diri ya, dari dalam diri dan juga untuk orang lain, bahwa tujuannya kita untuk ikut CGP itu tuh apa ya. Kita berharap bahwa karena susahnya ini kita ikut ini, Ibu Ani ini sangat beruntung ya bisa melewati tahapan-tahapan sampai proses sekarang, karena tidak semua orang itu seberuntung Bu Ani ya masuk daftar calon lulus calon guru penggerak itu lumayan susah ya, dan banyak orang yang menginginkan untuk berada di situ. Jadi Bu Ani ini sangat beruntung ya bisa ada di titik seperti sekarang ini. Olehnya itu kita harus Bu Ani harus semangat, terus memotivasi diri untuk mengikuti kegiatan ini sampai di titik akhir atau di jalan finish. Ya, saya doakan Bu Ani sampai di garis finish. Baik Pak, betul sekali. Sekarang saya paham bahwa setiap kegiatan itu punya titik jenuh. Jadi apapun itu semangat di awal, pasti di tengah-tengah kita punya titik jenuh. Tapi kembali lagi saya berpikir bahwa masuk di sini itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Ada beberapa tahapan yang kita lewati. Memang awalnya saya sempat mau mengundurkan diri waktu lulus wawancara Pak, karena saya pikir jangan sampai akan mengganggu proses mengajar juga. Takutnya saya sebagai guru baru itu tidak bertanggung jawab juga di sekolah itu. Tapi akhirnya saya ada motivasi dari Bapak Ibu guru lain bahwa saya lulus itu suatu keberuntungan yang harus disyukuri. Dengan cara syukurinya itu adalah mengikuti kegiatan ini sampai di titik akhir, karena kegiatan ini bukan suatu kegiatan yang tidak memiliki tujuan, tapi memiliki tujuan yang sangat besar untuk meningkatkan kompetensi saya ke depannya, dan juga mungkin nanti akan kolaborasikan kepada teman-teman apa yang saya dapat di sini. Ya betul Bu, ya itu yang ditunggu sebenarnya Pak. Peningkatan kompetensi, peningkatan nilai diri, dan nanti akan menjadi dapat berbagai ke teman-teman kita ya, dapat memberikan paling tidak dapat memberikan manfaat untuk teman-teman ya. Selain kompetensinya kita bertambah, manfaatnya kita juga bisa bagi-bagi untuk teman-teman kita ya, sehingga nanti anak-anak kita juga bisa merasakan dampaknya yang lebih banyak ya. Jadi apa nih kira-kira yang Ibu Ani akan lakukan ke depannya ini? Jadi ke depannya itu Pak, saya mencoba untuk mengatur kembali jadwal saya yang sudah berantakan, terus mengerjakan tugas tepat waktu, terus mengerjakan tugas yang lebih urgent dulu dan mendahulukan yang lebih penting juga, terus yang selanjutnya mencoba konsisten, karena walaupun saya sudah atur jadwalnya A, B, C, D sampai Z, kalau saya tidak konsisten sama itu mungkin saya tidak bisa menyelesaikan tugas saya tepat waktu. Nah, selain itu untuk persoalan jaringan mungkin saya akan melakukan mengganti kartu saya misalnya ke jaringan yang lebih cocok untuk daerah saya, terus menanamkan motivasi pada diri sendiri, dan sekaligus menanamkan motivasi, sekaligus itu memberikan semangat pada diri sendiri bahwa kegiatan ini merupakan suatu kegiatan emas yang memiliki banyak ilmu dan akan bermanfaat di kemudian hari. Betul Bu, ya luar biasa ya, niatnya luar biasa. Memang ini kesempatan ada kesempatan emas ya, betul-betul kesempatan emas, karena tidak semua guru itu bisa
mendapatkan kesempatan ini ya. Seleksinya sangat ketat. Jadi Bu Ani ini sangat beruntung ada di posisi ini ya. Jadi komitmen apa kira-kira Ibu Ani ke depannya ini yang lakukan ya. Dan kita berharap Ibu Ani bisa berkolaborasi dengan teman-teman CGP lain selain dengan pengajar praktik atau dengan fasilitator apabila Bu Ani punya permasalahan ya, jangan sampai dengan permasalahan-permasalahan yang ada Bu Ani putus di tengah jalan, padahal kan mereka ini ada semua, ada untuk kita. Seperti pengajar praktek itu kan memang khusus dia siapkan untuk membantu bimbingannya, membantu mendampingi kita sebagai calon guru. Begitu juga dengan fasilitator. Dan saya pikir lagi dengan teman-teman CGP kita harus berkolaborasi dengan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi ya. Karena siapa tahu permasalahannya Bu Ani itu dihadapi juga oleh teman-teman dan mereka itu sudah bisa melewati itu. Jadi sering-seringlah berbagi dengan teman-teman CGP yang lain. Ya. Baik Pak. Jadi mungkin yang akan saya lakukan ke depannya komitmen, terus manajemen waktu, motivasi diri, dan pasti akan saya laksanakan itu kolaborasi dengan teman-teman, banyak bertanya dengan teman-teman, kalau saling sharing permasalahannya, terus sharing solusinya, termasuk ini salah satu kegiatan coaching yang kita lakukan itu mungkin salah satu cara untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi Pak. Keren Bu Ani, keren, betul-betul keren, luar biasa semangatnya ya. Jadi semoga ini Bu Ani dapat melakukannya dengan sangat baik dan saya doakan semoga sampai ke, kita berharap sih tidak ada jeda di apa setiap, saya berharap sih sampai semua niat-niat untuk berhenti dari CGP hilang semua ya. Jadi kita doakan sampai di akhir ya. Baik Pak. Terima kasih Pak untuk Oh iya. waktunya.